Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Mutiara Putri, mahasiswa UHAMKA, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi UHAMKA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mutiara Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Udar Hamka, jurusan Prodi Gizi. Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai apa itu penyakit hiperkolesterolemia. Nah, kolesterol merupakan zat lemak yang beredar di dalam darah berwarna kuning dan berbentuk seperti lilin. Kolesterol diproduksi oleh hati dan diperlukan tubuh sebagai pembentukan dan pemeliharaan membran dan struktur sel. Kolesterol tidak larut dalam darah. Kolesterol diangkut ke jaringan tubuh dengan bantuan senyawa yang tersusun atas lemak dan protein, atau disebut dengan lipoprotein. Kolesterol yang diproduksi oleh tubuh itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada high density lipoprotein atau kolesterol HDL. Nah, ini bisa dikatakan kolesterol baik. Juga yang kedua itu ada low density lipoprotein atau kolesterol HDL. Kolesterol ini biasa dikatakan atau disebut namanya dengan kolesterol jahat. Nah, apa itu kolesterol HDL dan kolesterol LDL? Kolesterol HDL dia yang mengangkut lipid dari perifer menuju hepar. Lalu di sepanjang perjalanannya kolesterol HDL, dia juga yang membersihkan sisa-sisa lemak yang menempel pada pembuluh darah untuk selanjutnya dibuang menuju saluran empedu dalam bentuk lemak empedu. Nah, selanjutnya ada kolesterol HDL. Kolesterol HDL ini dia memiliki sifat aterogenik, yaitu mudah melekat pada dinding arteri pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan pada dinding arteri apabila kadar LDL-nya terlalu banyak. Lalu kira-kira nih berapa sih kadar LDL dan HDL yang normal di dalam tubuh? Nah, kadar HDL yang normal di dalam tubuh itu berkisar antara 60-50. Apabila lebih dari 60 itu memiliki kadar yang rendah, lalu kurang dari 50 memiliki HDL yang tinggi. Kemudian untuk LDL sendiri itu normalnya berada di kurang dari 100. Nah, jadi apa sih penyebab dari terjadinya hiperkolesterolemia? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kolesterolemia itu dipengaruhi oleh makanan, aktivitas fisik, dan pengetahuan bagi para penderitanya. Makanan yang pertama itu dia tidak boleh mengandung lemak jenuh, karena semakin tinggi kadar lemak jenuhnya itu akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Selanjutnya itu ada aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Hal ini juga terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang kolesterol juga kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi, semakin rendahnya aktivitas fisik manusia itu akan meningkatkan resiko terjadinya hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol di dalam darah itu meningkat. Yang ketiga itu ada pengetahuan. Nah, pentingnya memiliki pengetahuan atau informasi terkait hiperkolesterolemia untuk sebagai langkah awal pencegahan dini mengurangi resiko terjadinya hiperkolesterolemia. Penyakit hiperkolesterolemia ini tidak menunjukkan gejala apapun, namun pada umumnya seseorang yang mengalami atau menyadari adanya kadar kolesterol berlebih di dalam tubuhnya itu pada saat dia sudah mengalami komplikasi dalam tubuhnya. Nah, pentingnya nih melakukan screening kolesterol sejak dini untuk mengetahui atau dapat mencegah terjadinya penyakit hiperkolesterolemia. Lalu pada screening hiperkolesterol itu dapat dilakukan untuk anak usia 9-11 tahun juga pada 21 tahun ke atas. Nah, minimal 4-6 tahun sekali untuk mengetahui apakah kolesterol di dalam tubuhnya ini normal atau tidak. Dan mendiagnosis pasien hiperkolesterolemia itu sebelumnya dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium kepada pasien. Nah, dokter akan mengambil sampel darah untuk diambil kolesterol totalnya, trigliserida, kemudian kolesterol HDL dan kolesterol HDL.
untuk dilihat apakah kadarnya ini berlebih dalam tubuh atau di atas batas normal atau tidak. Pencegahan penyakit hiperkolesterolemia yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan berhenti melakukan kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan yang baik, meningkatkan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan tubuh. Nah, kemudian komplikasi kalau tidak dilakukan pencegahannya akan menimbulkan komplikasi dari penyakit hiperkolesterolemia, yaitu lemak yang semakin menumpuk di pembuluh darah akan menyebabkan aterosklerosisnya itu semakin menebal, sehingga dapat menyebabkan penyakit lainnya yaitu stroke jantung dan penyakit jantung koroner. Intervensi gizi yang dilakukan pada pasien hiperkolesterolemia yaitu dengan terapi diet. Tujuannya untuk memberikan makanan pada pasien sesuai dengan kebutuhan dengan pilihan makanan yaitu dengan rendah lemak untuk mengurangi kolesterol yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jenis dietnya ini diet rendah lemak dengan syarat dietnya yaitu energi diberikan sesuai dengan kebutuhan sekitar 1598 kalori, kemudian proteinnya 15% dari kebutuhan, lemaknya cukup 25% dari kebutuhan, karbohidratnya 60% dari kebutuhan. Nah, menghindari makanan yang tinggi purin juga termasuk dari syarat diet pasien hiperkolesterolemia. Nah, selanjutnya contoh makanan pada pasien hiperkolesterolemia yaitu contoh makan siangnya dapat dilihat. Nah, ini ada nasi putih, kemudian semur tahu, tumis tauge, pepes ayam, buah jeruk, dan air mineral. Selanjutnya ada contoh menu selingan pagi untuk pasien hiperkolesterolemia yaitu ada puding mangga yang di dalamnya itu ada buah mangga asli, kemudian susu segar, dan gula. Nah, cukup sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai hiperkolesterolemia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.